reply gitu kan. Iya, this one you dislike it. Kenapa lu lebih peduli sama orang yang suka lu? Ada orang yang capek-capek komen setuju dengan lu. Ini udah penting kan? Air yang proses di antariksa biasa nggak begini. 90% lagi apa lagi ini masih harusnya belum buber. Kita akan nonton lagi guys, nih karya seni. Lu bayangin ini kalau misalnya dia bisa bergerak dikutuk gua bisa plastik gitu ada aja deh. Oh yes, kita lanjut lagi karena kepala aku lagi pusing, jadi kita pasang gini guys. Lagi pusing nih ya kan, mikirin apa, itu sawah kemarin belum dijual-jual, itu rumah nenek yang di Jelambar nggak ada yang nawar apa, nggak bercanda guys, ada aja loh kayak ini. Kalau ada yang nawar berarti kita beli kamera guys. Nggak bercanda guys, ini bercanda mulu kerjanya nih. Soalnya sore itu saya ini guys ya, kalau misal rumah nenekku ini kan sebenarnya ada 2 rumah yang lagi planning mau dijual guys. Rumah tangki satu, rumah nenekku yang di Jelambar satu cuy. Nah rumah tangki ini kalau misal anak-anaknya dari pocok aku itu udah nggak ada semua, ini susah nih ke cucunya semua yang harus minta tanda tangan untuk ngejual cuy. Jadi pengesahannya lebih ribet lagi. Belum lagi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku pocokku itu punya cucu lebih dari 14 orang misalkan, itu bisa lebih repot lagi minta tanda tangannya, karena tanda tangan itu ke notaris butuh waktu, butuh biaya, dan juga butuh butuh waktu, butuh biaya, dan butuh persetujuan. Karena kalau ada yang nggak setuju, mundur terus lu. Kayak tukang parkir aja lu mundur terus. Oke, jadi kalau misalnya itu terjadi bakal lebih lama. Begitupun rumah nenekku yang ada di Jelambar cuy. Itu kalau misalnya anak-anaknya seperti kayak uncle, terus bapak gua, terus ada si Aceh Edi, Aceh Ayung, terus ada si Bu Debi. Nah ini 5-5 kalau udah nggak ada, itu nanti turunnya ke kita nih guys. Nah kita ini jumlahnya Robin sekeluarga 2, terus Caca sekeluarga berdua 4 ditambah Matthew 5 ditambah 5 10 orang yang harus tanda tangan cuy. Kasih lebih ribet, lebih lama, belum lagi ada yang belum 17 harus diwakilin ke si Bondel. Nah itulah yang harus terjadi, dan buang uang lagi guys kayak gini. Mendingan apa ya, tempel koyoel paling nggak bercanda guys ya. Jadi ini hal-hal yang menurutku nggak usah dipikirin, biarin aja, itu kan urusan mereka nih ya. Aku belum waktunya mengambil keputusan ke sono, makanya kenapa nggak pakai koyo. Pusing ya pusing aja sih. Bisa ada aja yang gue nggak pikirin kepikiran. Apa dulu ini aja udah nonton aja. Oke. Peduli itu cuma 2 tab. Kalau ngeliat kayak gini, karena misalnya yang nggak setuju itu kan karena nggak setuju sama pendapatnya. Nah cara dia mikirnya kan, gue pengennya semua orang setuju sama pendapatnya. That's the problem, we cannot make everyone setuju dengan kita. Mungkin dia mikirnya sebanyak mungkin orang setuju. Jadi ketika masih ada yang nggak setuju, dia bakal mikir mungkin dengan gue reply dia bisa jadi setuju nih gitu. Then you're wasting your time. Masa sih? Wasting your time. Tapi gue sering ngalamin dimana dengan reply suatu feedback yang tadi nggak setuju, dengan ngobrol tetap jadi setuju gitu. Oke, lu sering juga nggak ngebalasin orang-orang yang setuju sama lu? Ya kalau udah setuju kan justru kan, kalau misalnya goalnya kan kita ngomongin goal tadi ya, kalau misalnya lu punya objektif buat bikin orang-orang pada setuju sama suatu ide misalnya, let's say ide A. Nah buat yang udah setuju sama A, kan berarti lu nggak perlu. Give me an example of ide yang diterima oleh semua orang. Nggak nyampe semua orang dong. Ada sih aja, wah. Tapi kita nggak ada yang ngomongin sampai semua orang. Tapi kan yang ada di posisi lu, yang jawab di posisi lu itu yang kena jadi ribut. Ini ngobrol podcast untuk mendapatkan informasi, obrolan Fafifu, jelaskan smartness, stupidity.
Raja apa sih? Stupidity. Nah itu guys. And society. Itu. Betul. Memberikan sedikit kalimat yang lucu-lucu aja lah ya kalau menurut gue. Kalau misalnya ini jam 2:59 atau jam 3 pagi itu marah kita dulu kayak nggak bisa tidur aja gitu bawahnya. Tapi kok udah jam 4 ke atas, jam 5 pagi itu mataku udah sayu-sayu tuh. Biasanya tuh di tahap otakku udah mulai nonaktif ya. Ibaratnya nih sel memorinya udah tinggal segini, makin kecil lagi ya. Tadinya segini nih, turun jadi segini. Ternyata pakai koyo ini ada enak ada nggak enaknya cuy. Jadi buat kalian yang mau pakai koyo, coba pikirin cara aku gini guys. Di saat kalian sedang merona-rona pikirannya, maksudnya merona-rona tuh bukan artian yang senang ya, bukan. Merona-rona ini artinya pusing 7 keliling sampai nggak bisa keliling-keliling, mata kalian udah berkabut semua. Cobalah kalian tempel koyo, cobalah ya, karena koyo ini dibikin dari cabai cuy. Cabai bukan cabai beneran terus digosok-gosok gitu, enggak. Cabai mungkin cabai tumbuk kali karena memang panasnya kayak cabai. Nah setelah itu tempel terus digini-gini guys, ditepak-tepak gini guys. Sebenarnya tujuannya buat apa? Enggak ada ya, bukan untuk menempelkan koyo ini ke dalam partikel-partikel kulit kita cuy. Bisa dimanapun sebenarnya, bisa di sini, bisa di pundak, bisa di lutut kaki, pundak lutut kaki. Jadi nyanyi lagi ya, pokoknya di pundak, bisa di lutut, dan bisa di kaki. Nah 3 ini kita juga bisa tambahin kepala ya kan. Jadi di kepala kita taruh atau di jidat, karena koyo itu ukurannya segini guys. Segini nih sama dengan berapa senti sih, beda-beda tiap merek koyo, gak sama. Ada yang 2x2, ada yang 2x6, ada juga yang 2x1 mau kuburan. Itu meter ya, ini sentimeter. Jadi meter, sentimeter, dekameter, ada juga hektometer, ada lagi kilometer. Jadi buat kalian yang mau belajar, pastiin kalian berlangganan channel ini. Nanti aku bakalan bikin live streaming sama yang berlangganan khusus cuy. Yang lebih tinggi lebih bagus nih, karena aku bakal ngukur sesuai dengan janjiku ini cuy. Nah oke, kita lanjut lagi. Jadi ini kan ukurannya segini ya kan, tempel nih. Nah kalau misalnya dengan nempel karena kalian keringet atau bau sih sebenarnya nggak ada hubungannya, berkeringat aja itu kalian nggak bakal bisa nempel. Yang benar kalian harus kering dulu. Nah kering baru bisa nempel, karena memang dia ada kayak stikernya guys. Nih contohnya guys, kita lepas ya. Tuh. Dia ada kayak stikernya di sini nih. Ini dia bisa nempel cuy. Tuh kalian nggak percaya mungkin, nempel gak bang? Cuma bentar doang tuh, nggak nempel. Bentar mah harus lama. Jadi dia makanya harus diginiin terus diginiin guys. Tuh nempel deh. Kita gini juga nggak lepas dia. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa dia bisa nempel, kenapa dia bisa lepas ya. Oke kita lanjut aja guys, nonton dulu aku. Mataku udah mulai bosan soalnya ini pembahasannya tentang apa ya, menyadari kebodohan. Orang yang melakukan kesalahan bersamaan terus menerus dan berulang itu disebut dengan bodoh emang ya. Itu kan mewakilkan orang-orang kan? Maksudnya Iya dong, mewakilkan orang-orang dong. Yang ada di komen itu yang teman-teman oh ya, apa? maksudnya mewakilin ya beberapa yang maksudnya kelompok eksekutif. Okay, so there is a tombol like itu. Ada. For who? Maksudnya baru. The like. Oh ya, dari yang bikin konten. No. Maksudnya orang-orang juga. Ya kan ada yang bilang kasih hati kan. Ya orang-orang biasa gitu. Ya. Yang gue tanya itu termasuk respons positif juga kan. Okay, so there is a way untuk To appreciate yang setuju kan. Iya. Is by double click dan you like it dan kelihatan hatinya kan. Ya dan Instagram juga bikin tombol blok kan. Iya benar. Terus Atau bikin tombol restrict kan di Instagram kan. Dia bikin tombol itu kan. Ya idenya adalah ya udah kalau orang kata-kata itu buang aja maksudnya. Atau gitu kan iya juga kan. iya. Gitu kan. Nah terus lo ngeliatnya why not gitu aja. Oh, why not just simply is doing that? Gua nggak pernah baca komen gue yang negatif. Tapi lo delete atau lo restrict gitu. Gue begitu ada negatif gue delete. Simpel kan. Oh gitu. Ya. Tapi kan itu gini, gue ngeliatnya ada kontradiksi sama yang tadi konsep smart versi Om Deddy. Maksudnya kan kalau misalnya kita, tapi correct me if I'm wrong. Cuman gue ngeliatnya, let's say yang kita bilang sebagai smart tadi adalah tadi lo bisa beradaptasi dengan segala situasi, nyampe ke apa yang lo mau tuju, right? Jadi kalau misalnya lo mau mencapai suatu titik, misalnya lo dari Jakarta ke Surabaya gitu, nah apa yang harus lo lakuin gitu kan, naik apa, kemana jalannya apa segala macam. Nah berarti satu fondasi penting lah dari lo bisa melakukan itu menjadi smart itu adalah lo punya peta yang benar lah gitu, untuk mencapai tujuan lo. Dan peta yang benar itu dibangun dari fakta-fakta gak sih? Kayak Surabaya ada yang mana gitu kan, jalan menuju Surabaya di mana. Nah kalau misalnya ketika kita ngomongin dalam konteks komen tadi, gue ngeliatnya keberadaan orang-orang berpikir tertentu yang tadi lo delete itu bagian dari fakta gak sih? Maksudnya itu adalah fakta
Iya, iya, iya. Oke, why? Ketemuin nggak? Lihat orangnya nggak? Disamperin nggak? Dia cuma di sosial media, big one. Iya kan, terpengaruh gitu masih secara That's it, why? Why would someone kill himself? Karena dibully di sosial media. Bukankah ada tombol delete sosial media? Ini cuma sosial media. Iya. Betul. Jadi aku pernah banget nih di kolom komentarku, channelku beginian, ngapain bikin channel YouTube kalau misalnya tujuan bikin videonya cuman duduk diem terus ngebacotin orang. Ya lu nggak suka aja lu. Dalam otakku cuman satu guys, mendingan manusia kayak begini gua apain bagusnya. Aku cari aja deh orangnya di mana. Iseng-iseng aku pakai tracking by YouTube guys, orangnya di mana nih ya, tinggalnya di mana, tinggal sama siapa, uang jajannya berapa, penghasilannya berapa. Aku cari tahu semua guys. Oh, ternyata orang ini guys. Coba deh aku cari tahu lebih deket lah guys IP-nya guys. Betul-betul emang ini emang otaknya. Jadi aku datengin orangnya, disergap guys, nggak sendiri doang sih, nggak rame-rame. Terus aku bikin video, aku kagetin guys, kejutan. Aing kok yang punya channel datang. Bener-bener asidak pribadi nih. Ya memang apa harapan kamu dengan komentar seperti ini? Ngaku aja. Udah dikasih kejutan. Masih aja dia bilang enggak, mau saya hapus ya, nawarin mau dihapus. Bingung guys. Yaudahlah, lu aja ngapus. Takut juga gitu kita guys, kita takut juga kalau misalnya kita yang ngapusin nih kan, takutnya orang ngira pasti dia nggak bayar nih, pasti dia gini nih, pasti dia gimmick nih. Nggak juga guys, ini lo pernah aku telusurin ya, ini udah mulai bekerja nih. Oke, panas-panas gitu ya, panas-panas api gitu guys. Ini bukan api kecemburuan, bukan api asmara, ini kayak api yang lagi ngebakar otak aku guys, biar berpikir lebih keras aja guys. Mantap bos. Oke, jadi waktu aku datengin itu yang terjadi. So nextnya apa ya, orang ini aku tawarin kerja sama aja deh, ini deh kerja sama gue aja deh. Hal apa yang bisa ngebuat imbus sosial media gue ini bagus. Nah terus briefing sama dia ya kan, Instagramnya, terus aku punya YouTube channelnya ya kan. Tapi aku nggak mau bot-botan nih ya kan. Ya kalau emang lu setuju, lu seneng, be a part of my team. Nah jadi dia mau nih jadi tim aku. Nah singkatnya dibayarlah 100.000 ya kan buat 1 bulanan. Nah bulan ketiga capek kali dia nonton YouTube gua, ada yang nggak nonton lagi, ya udah gua nggak transfer. Iya kan, siklus bro, namanya juga manusia. Masa iya buangin duit spend buat hal-hal yang nggak penting gitu. Ngapain gitu loh ya. Akhirnya ya udah nggak tahu juga sekarang di mana hidupnya sama siapa. Tahu guys ya, kecuali dia tiba-tiba komen lagi nih ya, bang itu saya bang, nah lo udah ganti akun aja lo, kayak gitu guys ya. Kadang-kadang bikin video kayak gini ya bukannya sesuatu yang enak guys. Aku ngoci-ngoci di depan channelku ya kan selama 15 menit 20 menit, itu bukan sesuatu yang enak ya, bukan 1 jam lagi. Itu sesuatu hal yang menurutku rumit, tapi aku mau aja ngejalaninnya walaupun gak ada uangnya gitu ya. Karena jujur ngomong, channelku ini udah hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun lah ya aktif beroperasi ya kan, keliling dunia. Udah spend banyak uang ya kan, banyak waktu ya kan, terus juga banyak perempuan. Sebenarnya sih yang agak ngeselin yang banyak perempuan ini ya. Di call-callin ya kan, di prank ya kan, terus bahkan sampai orang tuaku juga di prank ya, tapi tidak ada hasilnya ini channelnya. Nah kalau misalnya ditanya berapa sih penghasilan yang dapat bang dengan 2 juta views dulu sekarang ini, aku lihat terakhir analitiku itu cuma dapat sekitar 200.000 lah ya, 208.000 atau 209.000. Itu aku beli nilai investasi aku sendiri di Krimtong, itu bakal cukup cuy. Kenapa? Karena lu buat beli itu ngebuka diamond hand kayak kalimatnya bro, itu butuh 1 miliar. Nggak ada 200.000 basi lu mah 200.000 pengen investasiin ya makanya sampah kalau misalnya ada orang yang ngomong aku, bang channel lu bagus juga nih, jutaan lagi viewnya,
boleh kali bang traktir kita. traktir mah pakai duit kantong pribadi aja dah. Kalau misalnya pakai duit YouTube itu gak bakal bisa dicairin. Aku pernah ngomong begini, orang malah bilang aku bohong guys, parah juga emang ya. Jadi aku udah pernah kasih lihat juga ke kalian bagaimana analitik channelku yang sebenarnya benar-benar 200.000 waktu itu, tapi masih 1 jutaan sekian, baru 1 juta views itu kalau nggak salah cuman baru dapat 42.000 kalau nggak salah cuy. Kenapa bisa naik, kenapa bisa turun, karena memang benar fluktuatif penghasilan channel kita. Mungkin panjang orang menonton, retensi itu yang diukur. Walaupun misalnya video aku cuma 1,5 menit, tapi orang nontonnya 1,5 menit juga, berarti retensinya melonjak tajam. Beda dengan kalau misalnya channel kita panjang tapi yang nonton 14 detik, 15 detik, 9 detik bahkan pernah ya kan, itu ambrol, pasti channelnya krisis kepercayaan cuy. Nah inilah yang aku alamin. Karena makanya channelku ini isi videonya apa, judulnya apa, bahkan thumbnailnya apa lagi. Serius ya, mohon maaf lahir dan batin nih kalau misalnya kalian menonton jebakan Batman itu ya. Karena memang niatnya ya buat for apa ya, kalau aku bilang ya for fun aja sih. Syukur-syukur kalau misalnya orang ada yang terimbus untuk merubah hidupnya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa guys, beneran dah. Karena niat saya gimana ya, niatku itu bukannya buat ngelihat orang itu merubah hidupnya secara 360 derajat 180 derajat, enggak. Tapi memang niatnya ya for fun aja, kita seru gitu ya bikin video ya. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang lihat dan viral videonya, aku bisa ngebantu banyak anak jalanan, membahagiakan keluarganya dengan mereka bisa di sekolah ini. Nah, itu sih niatku, tapi cukup jauh lah ya untuk bisa ke sana arahnya. Ini aja baru 2 juta view, pahala gue udah pasang koyo nih. Bagaimana sampai miliaran ya kan? Bagaimana sampai ratusan miliar ya, but who knows ya, kita nggak pernah tahu in the future apa yang akan terjadi. Jadi ya jadi go lah, jalanin aja, jangan dibikin sableng. Jangan dibikin stres sableng lagi. Jadi buat kalian yang nonton videoku yang panjang ngomong kan kayak gini ya, pertahanin aja, karena niatku buat ngehibur doang, bukannya buat nyari uang di sini cuy. Kenapa aku akhirnya berubah dari yang dulu obsesinya pengen punya duit banyak ke arah pengen punya dampak banyak aja gitu. Kenapa bisa gitu? Karena pergeseran ini ditentukan berdasarkan takdir hidup. Waktu takdir aku sehat, aku mikir benar juga ya, kenapa nggak gua cari duit yang banyak buat gua pensiun. Tapi pas aja aku nyadar bahwa orang yang pensiun kayak bapak gua aja nyantai-nyantai, malah jadi nggak punya uang gara-gara begitu, gara-gara nyantainya dia. Bagaimana gue berpikir untuk nyantai ya kan? Uangnya mungkin belum banyak kali ya, tapi dia udah mulai pensiun. Nah itu yang juga salah cuy. Jadi lebih bagusnya adalah kalau memang mau santai, lu mesti memiliki 1000% dari penghasilan lu saat itu. Misalnya gini, penghasilan lu saat itu adalah anggap 5 juta rupiah, nah, kita kali ini 1000%, harusnya berapa bang? 1000% ini bukan angka terakhir ya, tapi angka per bulan yang lu bisa hasilin dari passive income yang lu milikin dengan lu mengerjakan itu di masa muda, guys. 1000% 50 juta guys tuh. Jadi kalau misalnya kalian punya 50 juta per bulan ya, boleh dibilang kalian bisa ya pensiun. Tapi bukan 50 juta ini sekali dapat, mateng juga lu 50 juta sekali dapat, terus udah mau pensiun, meninggal namanya. Jadi 50 juta tiap bulan. Nah lebih bagus aja lu bisa 1 juta persen. Berapa bang 1 juta persen? Kayak bukan 50 juta ya, tambahin lagi nolnya 3 guys. Ini 5 juta, ininya dihapus aja guys, 1 tambah deh tuh 2 3 tuh, lebih bagus aja guys, 50 miliar per bulan cuy. Jadi kalau lu bisa dapat sampai kurang lebih 1,8 M per hari atau 50 M per bulan, lu pensiun juga oke lah, masih punya bantalan atau cadangan uang yang sangat cukup buat hidup lu di masa pensiun lu ini. Ingat 50 M per bulan, bukannya 5 juta per bulan, bukan 50 juta sekali dapat ya, 50 M juga per bulan, bukannya sekali dapat juga cuy. Jadi buat nyampe ke sana
orang-orang berlomba-lomba dengan caranya, ya kan. Tapi kalau aku sih udah nggak kepikiran kesana juga sih. Pikiran gue cuman sesimpel gimana caranya orang bisa punya apa ya, kalau aku bilangnya kenal dengan apa yang aku ceritain sama dia. Entah itu cerita tentang bisnisnya, entah itu cerita tentang bagaimana meresikokan masa lalunya. Masa lalu itu ada resikonya juga cuy. Ibaratnya gini, jadi aku punya jeruk nih, ya kan. Nah jeruknya ini asam, ya kan. Kalau aku nggak meresikokan jeruk ini untuk aku makan, mataku nggak bakal seger, ya kan. Tapi kalau misalnya jeruk ini aku buang, resikonya adalah aku menyesali vitamin C yang begitu cepat hilang dari tanganku sendiri. Berarti diamond hand itu artinya adalah menggodok apapun jadi bernilai. Bukan nilainya ada 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, bukan. Diamond hand ini artinya adalah value apa yang akhirnya tertanam atas apapun yang lo sentuh. Diamond hand. Jadi misalkan kalian punya sebuah cara untuk menghaluskan contoh jalan raya, itu kan aspalnya kasar, gimana cara menghaluskannya? Mereka akan menanamkan sebuah aspal yang tentunya lebih cepat kering. Ketika masih basah terus dilindas sama traktornya, yang terjadi adalah makin kasar lah, ya kan? Makin kasar karena belum kering udah dilindas, ya kan? Biar cepat bisa dipakai. Itu tujuannya cuy. Karena beberapa kontraktor itu mereka membangun jalan harus ada deadline, 1x24 jam harus bisa dilalui sama orang banyak, 15 jam harus bisa dilalui sama orang banyak. Jadi jalannya nggak boleh ditutup, makanya mereka harus kejar waktu. Jadi di dalam posisi ini ya nggak ada cara lain, mereka harus cari alternatif yang bisa mumpuni untuk dipergunakan dalam resiko ini tadi. Begitu cuy. Jadi ada opportunity-nya dia menang proyek, ada resikonya dia harus kalah proyek karena idenya dia nggak bisa dieksekusi. Bisa juga gitu cuy. Mantap. Oke lah, ini anggap aja kita sharing cuy. Kayak kemarin ya aku bilang, aku ngobrol sama owner tukang bakmi, aku ngobrol sama owner tukang kue tiaw, owner orang-orang import ya. Aku juga ngobrol sama security, aku juga ngobrol sama tukang parkir di daerah tempat gudangku ya, di tempat perusahaan-perusahaan yang aku buat. Itu ngobrol-ngobrol aja, tujuannya apa ya, bukannya buat dapat duitnya, tapi involve apapun yang kita milikin supaya ada orang lain yang setidaknya next time bisa jalan. Karena kita menggaungkan ide kan, menurut gue kayak gini bagus loh. Menurut lu gimana? Kalau dia bilang asli sih nggak ada ide, oh ya udah deh, nggak apa-apa. Aku belajar jadi kayak menerima gitu sih. Dulu aku dengan sembarangan berkata, ya bodoh, kalau lu emang nggak bisa ngomong, nggak ngerti ini semua, atau dong lu jangan pernah ketemu gua lagi. Nah itu guys, betapa sombongnya kita ini ya. Apapun yang kita punya itu tuh seperti kalau dibilang gini guys, seperti jeruk nih, jeruk yang kalau misalnya digini-gini nih diremes gitu ya, udah nggak ada lagi guys, nggak ada yang bisa dilihat gitu loh, selain hanya kayak airnya doang yang asam ini. Jadi gimana ya, aneh juga sih, kenapa bisa malah kita meremehkan orang yang sebenarnya punya potensi yang sangat jauh, cuman nggak bener aja cara gue menggarap gitu loh. Akhirnya terjadilah pasang koyo. Panas betul, jadi ini panas loh asli guys. Kalian mungkin bilang ini aku bohong tuh gimana? Nih tuh merah ini jadi aku terinspirasi dari nenekku sendiri guys. Tuh merah banget kan, ini aku terinspirasi sama nenekku. Jadi ini koyo juga bekas nenekku ya guys. Jadi dia pasang di deket apa namanya, pundaknya kali ya, atau lehernya kali ya, karena saraf di lehernya itu kejepit katanya guys. Nggak tahu bisa kejepit gimana ceritanya, apa dia taruh deket pintu apa? Bukan juga ya guys ya, jangan ya dia pasang di lehernya gitu kan, terus dia tutup pintunya yang kenceng ya. Aja dia seperti itu. Dan nenekku tadi nge-follow up gini guys, itu lu kagak pakai lu koyo, nggak usah minta-minta lu ya, ini kan koyo bekas,
koyo bekas bilang minta kocak emang orang ini. Tapi memang masih panas ya sih, nggak tahu ya, memang khasiatnya kali kayak gitu ya kayaknya sih. Jadi aku kalau misalnya ketemu nenekku itu tahu dia masih sentimennya kalau belum dikasih doku ya. Ini udah dikasih dokunya nggak ada sentimennya. Gue sayang banget sama cucu gue yang ini. Nggak apa guys, namanya juga nenek ya. Nenek itu adalah seseorang yang merepresentasikan cucunya siapa dan kenapa cucunya begitu. Karena neneknya yang begini gitu. Jadi next time kalau misalnya ada prestasi baru yang aku bentuk, nah inilah karena cucu karena neneknya yang luar biasa itu. Kalau misalnya aku punya anakku pergaulannya salah, rusak, bapaknya harus dicari. Emang bener bagus bapak gua nggak begitu, yang jalan ke sono kemari nggak jelas ya kan. Anaknya ikut malah jelas, cuman ngomongnya aja kurang jelas. Tapi kalau misalkan malah ternyata aku nggak jelas, boro-boro bapakku mau disalahin, tetep aja aku yang disalahinnya sih. Nih ini serat dari jeruknya cuy, ini serat jeruknya asam ya, baru dicium aja asam. Jadi buat kalian yang bertanya next time, bang mendingan saya nge-YouTube atau enggak, ya coba aja nge-YouTube guys, biar kalian lihat CPH kalian udah berapa. CPH itu apa ya, commissionnya kali ya, commission prediction. CPH hanya apa ya, hanya hasibuan bukan ya, heboh aja yang enggak aja lu kan. Tahu tuh si Cina kenapa dia nggak ada kabar ya hari ini. Tapi kemarin asli gue bisa ngobrol sama dia malah jadi pegel-pegel ngobrol sama dia karena diceritain hal yang mistis terus. Jadi lewat telepon aja mistisnya kayak kuasa gelap gitu guys ya, berasa gitu guys kayaknya. Cuman aku sih nggak terlalu percaya gimana ya, karena hidup ini ya simple, makin lu mikirin yang jelek lu dapet yang jelek gitu cuy. Malah ngurusin koyo lu dapet lah koyo. Buang air di buang apa nanya lagi. Ngintip dia sebenarnya dari bawah situ. Hebat ya, banget kucingnya kayak manusia loh, suka ngintip ya. Dosa cing, jangan ya cing, udahlah capek aku pasang gini. Oke guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Tuh pala gue udah merah banget, lengket lagi. Itulah itu. Oke guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Kalau misalnya ada saran-saran bisa komen, atau kalian bisa juga DM aku langsung di Instagram cuy. Ya bener-bener aku lagi nggak bales, maksudnya lagi nggak males untuk ngejawab, tapi pastinya aku terus menjawab orang-orang yang DM aku bisa gitu ya, jawab aja ya kan, positif ya. Selama itu positif, kita tetap negatif, nggak bercanda ya. Selama itu positif kita akan balas itu tetap positif. Bye bye guys.